Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdi Saputra dengan NIM 22073013, Prodi Pendidikan Teknik Teknik Otomotif. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah rem kemudi rem dan suspensi. Yang pertama, prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja, tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi. Prinsip kerja sistem kemudi. Sistem kemudi roda pada kendaraan bermotor bekerja dengan cara mengubah arah roda melalui putaran kemudi yang terhubung dengan steering gear. Steering gear akan mengubah putaran dari kemudi menjadi gerakan horizontal melalui pitman arm dan centerlink. Kemudian diubah menjadi gerakan vertikal oleh idler arm dan T-rod, dan akhirnya diteruskan ke roda. Nama dan fungsi komponen. Yang pertama ada kemudi, steering wheel, bagian yang digunakan untuk mengubah arah kendaraan dengan memutar kemudi. Yang kedua ada steering gear, merupakan sistem roda gigi yang digunakan untuk putaran kemudi menjadi gerakan horizontal. Yang ketiga ada pitman arm, mengubah gerakan horizontal dari steering gear menjadi gerakan vertikal. Yang keempat ada centerlink, menghubungkan pitman arm dan idler arm. Idler arm mengubah gerakan vertikal dari centerlink menjadi gerakan horizontal pada T-rod. T-rod menghubungkan idler arm dengan roda. Cara kerja. Ketika kemudi diputar, putaran akan diubah menjadi gerakan horizontal oleh steering gear. Gerakan horizontal ini akan diubah menjadi gerakan vertikal oleh pitman arm. Kemudian dihubungkan ke centerlink. Gerakan vertikal ini kemudian diubah menjadi gerakan horizontal oleh idler arm dan T-rod, dan diteruskan ke roda. Dengan cara ini, arah kendaraan bisa diubah sesuai dengan arah yang diinginkan. Jenis-jenis sistem kemudi. Sistem kemudi roda pada kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis atau tipe, antara lain rack and pinion. Sistem ini menggunakan roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Racer Sulingting Ball. Sistem ini menggunakan bola yang bergerak di dalam sebuah roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Analisis gangguan dan langkah perbaikan. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem kemudi di antaranya adalah suara berdecit dan
saat diputar. Kemudian kemudi yang sulit dikendalikan atau kemudi yang bergetar. Berikut adalah langkah perbaikan yang bisa kita lakukan. Suara berdecit saat diputar. Cek kondisi power steering fluid, pastikan tidak terlalu rendah atau kotor. Jika perlu ganti power steering fluid dan pastikan tidak dapat kebocoran pada sistem. Yang kedua, kemudi yang sulit dikendalikan. Cek kondisi ban dan pastikan tekanan angin pada ban sudah sesuai. Jika tekanan angin sudah benar, periksa juga kondisi steering gear dan pastikan tidak terdapat kerusakan atau kebocoran pada sistem. Kemudian kemudi yang bergetar. Periksa kondisi T-rod dan pastikan tidak ada yang haus atau yang rusak. Jika ada yang rusak, segera ganti T-rod yang baru. Berikut ini adalah gambar komponen-komponen sistem kemudi roda bermotor. Lanjut pada jawaban nomor 2. Sistem front wheel alignment adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur sudut roda depan pada sebuah kendaraan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu T-rod, chamber adjustment, caster adjustment, dan toe adjustment. Yang pertama, T-rod adalah komponen yang menghubungkan kedua roda depan dan membantu mengendalikan arah kendaraan. T-rod ini terdiri dari beberapa bagian dalam dan bagian luar. Chamber adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan roda. Jika sudut kemiringan roda terlalu besar atau terlalu kecil, akan menyebabkan roda cepat aus dan mengurangi stabilitas kendaraan. Caster adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut caster pada roda depan. Sudut caster mempengaruhi kestabilan kendaraan pada saat melaju di jalanan yang tidak rata. Toe adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jarak antara kedua roda depan dan jarak yang tepat antara kedua roda depan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kendaraan. Gangguan pada sistem front wheel alignment dapat terdiri karena beberapa hal seperti ban kempes, komponen aus, perangkat kikir bermasalah. Jika ban kendaraan kempes, maka akan mempengaruhi sudut kemiringan dan jarak kedua roda depan. Untuk solusi untuk mengatasinya dengan mengganti ban atau mengisi angin kepada ban tersebut. Komponen aus. Jika salah satu komponen sistem front wheel alignment aus, maka akan mempengaruhi sudut roda depan. Solusi untuk mengatasinya adalah mengganti komponen yang aus dengan yang baru. Perangkat kikir bermasalah. Jika perangkat kikir bermasalah atau tidak akurat, maka akan mengaruhi hasil akhir dari sistem front wheel alignment. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki atau mengganti perangkat kikir yang bermasalah. Lanjut yang ketiga, yaitu
Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, jenis, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir. Sistem rem parkir adalah salah satu sistem penting pada kendaraan yang berfungsi untuk memegang kendaraan tetap berada di tempat yang diinginkan. Komponen-komponen utama pada sistem rem parkir yaitu pedal rem parkir, kabel rem parkir, dan rem parkir. Pedal rem parkir adalah komponen yang digunakan untuk mengaktifkan sistem rem parkir pada mobil. Yang kedua adalah komponen yang menghubungkan pedal rem parkir dengan rem parkir di roda belakang mobil. Dan yang ketiga adalah komponen yang terdiri dari kanvas dan piringan rem yang dipasang pada roda belakang mobil. Cara kerja sistem rem parkir adalah ketika pada rem parkir ditekan, maka rem parkir akan menarik rem parkir pada roda yang belakang untuk mengunci roda agar tidak bergerak. Jenis atau tipe sistem rem parkir ada beberapa, yaitu sistem rem parkir tangan. Sistem ini biasa digunakan pada mobil manual yang terdiri dari tuas rem tangan yang terletak di tengah-tengah konsol tengah mobil. Sistem rem parkir elektronik. Sistem ini biasa digunakan pada mobil dengan transisi otomatis dan pengendalian dilakukan melalui tombol. Analisis gangguan pada sistem rem parkir dapat dilakukan jika terjadi masalah pada pedal rem parkir, kabel rem parkir, atau rem parkir itu sendiri. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi dan cara memperbaikinya adalah pedal rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena kabel rem parkir putus atau terkunci. Cara memperbaikinya adalah mengganti kabel rem parkir yang rusak dengan yang baru. Rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena kanvas atau piringan rem haus atau kotor. Cara memperbaikinya adalah dengan membersihkan membersihkannya atau mengganti kanvas dan piringan rem yang haus. Lanjut yang keempat, prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik. Prinsip kerja sistem hidrolik adalah menggunakan cairan untuk mengubah tekanan pada piston. Sehingga gaya gesekan antara kapas rem dan cakram atau drum menjadi lebih besar. Cairan yang digunakan biasanya adalah brake fluid yang dipompa oleh master cylinder untuk menggerakkan piston di kaliper atau wheel cylinder, sehingga menghasilkan gaya gesekan pada kampas rem.
Jenis-jenis sistem rem hidrolik antara lain single circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang hanya memiliki satu jalur sistem rem dan satu master cylinder. Dual circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang memiliki dua jalur sistem rem dan dua master cylinder. Sehingga jika kamu satu jalur mengalami kerusakan, maka jalur lainnya masih bisa berfungsi untuk mengendalikan kendaraan. Yang ketiga, anti-lock brake system atau ABS, yaitu sistem rem modern yang dilengkapi dengan sensor pada roda mobil untuk mencegah roda terkunci saat preman pangeran mendadak. Beberapa komponen penting pada sistem rem hidrolik antara lain master cylinder berfungsi sebagai pompa yang menghasilkan tekanan pada cairan rem. Calon kaliper berfungsi sebagai yang keempat, prinsip kerja rem hidrolik. Udah tadi. Yang ketiga ada well cylinder. Berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem tromol. Bukan brake lay berfungsi sebagai jalur penghubung antara master cylinder dengan kaliper atau wheel cylinder. Cara kerja yaitu saat pedal rem ditekan, master cylinder akan menompotin cairan ke dalam sistem rem. Nggak nyasar pada kanpas rem yang menghentikan penggerakan kendaraan. Cara kerja sistem rem hidrolik adalah saat pedal rem ditekan, master cylinder memompa cairan ke rem dalam sistem rem. Tekanan pada cairan rem akan menggerakkan piston dan kaliper atau well cylinder sehingga gaya gesek kayak tidur cara kerjanya akan melakukan cairan ke rem pada sistem rem. Tekanan pada cairan rem akan menggerakkan piston kaliper atau well cylinder sehingga gaya gesek pada kanvas menjadi lebih besar. Gaya gesek pada kanvas rem akan menghentikan pergerakan kendaraan. Analisis gangguan pada sistem rem hidrolik antara lain bocor pada brake line atau seal pada master cylinder.
dapat menyebabkan kebocoran cairan dan menurunkan kinerja sistem rem. Kampas rem aus atau rusak dapat mengurangi kemampuan pengemasan kendaraan. Sistem ABS. Sistem ABS mengalami kerusakan pada sensor atau VLP dan penyebabnya ABS tidak berfungsi dengan baik. Langkah memperbaiki sistem rem hidrolik antara lain: cek dulu perbaiki kebocoran atau breakline atau seal pada master cylinder. Ganti kampas rem yang aus atau rusak. Cek dan perbaiki sistem ABS jika ada kerusakan. Yang kelima yaitu jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3 menggunakan sistem yang digunakan pada kendaraan untuk mengontrol pengereman secara otomatis. Berikut ini adalah penjelasan tentang cara kerja masing-masing tipe sistem penyetelan pada rem otomatis. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, sistem penyetelan menggunakan alat penyetel yang berfungsi untuk menyesuaikan celah antara tromol dan kampas rem. Ketika tromol terus terkikis akibat penggunaan, celah antara tromol dan kampas rem akan semakin besar. Alat penyetel kemudian akan menyesuaikan celah tersebut secara otomatis untuk memastikan pengereman yang optimal. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor yang terletak di dekat roda. Sensor ini mengukur jumlah gesekan antara kampas rem dan tromol dan mengirim informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik tersebut kemudian akan menyesuaikan celah antara tromol dan kampas rem untuk memastikan pengereman yang optimal. Sistem penyetelan otomatis tipe 3 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor ABS. Sensor ABS mengukur kecepatan roda dan mengirim informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik kemudian akan menyesuaikan tekanan rem pada masing-masing roda untuk memastikan pengereman yang optimal dan mencegah terjadinya kunci roda atau wheel lock pada saat pengereman. Yang keenam yaitu jelaskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS. Rem ABS adalah sistem rem modern yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol kendaraan mereka dengan lebih aman dan efektif. ABS atau anti-lock brake system membantu mencegah roda terkunci saat pengereman keras, sehingga kendaraan tetap terkendali dan mencegah terjadinya kecelakaan. Cara kerja rem ABS. Ketika pedal rem ditekan, sensor kecepatan di step roda mengukur kecepatan putaran roda. Jika sensor mendeteksi bahwa satu atau lebih roda mulai melambat lebih cepat dari kendaraan, rem ABS akan mempertahankan reman untuk roda tersebut dan memungkinkan roda yang lain terus berputar.
Yang ketiga, setelah roda tersebut mulai berputar lagi, ABS akan melepas reman pada roda tersebut dan kembali menempelkan reman pada roda lain yang mulai melambat. Komponen pada sistem rem ABS yaitu sensor kecepatan roda, sensor yang dipasang di setiap roda untuk mengukur kecepatan putaran roda. Central Processing Unit atau CPU. CPU mengontrol operasi sistem ABS dan menerima sinyal dari sensor kecepatan roda. Valve kontrol hidrolis. Valve ini berfungsi untuk mengontrol aliran cairan rem ke kaliper rem untuk mencegah roda terkunci. Pompa hidrolis. Pompa ini membantu meningkatkan tekanan rem ketika rem pedal ditekan. Berikut analisis gangguan dan langkah perbaikan pada rem ABS. Sensor kecepatan roda rusak. Sensor yang rusak atau kotor dapat menghasilkan pembacaan yang salah atau tidak ada pembacaan. Periksa dan bersihkan sensor atau ganti jika perlu. CPU tidak berfungsi. Jika CPU mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, ABS tidak akan berfungsi. Periksa dan ganti CPU jika perlu. Pompa hidrolis rusak. Jika pompa hidrolik rusak, tidak berfungsi, tekanan rem tidak akan cukup untuk mengaktifkan sistem ABS. Periksa dan ganti pompa hidrolik jika perlu. Valve kontrol hidrolis bermasalah. Valve kontrol hidrolis yang rusak atau bermasalah dapat menyebabkan roda terkunci saat pengereman. Periksa dan ganti valve kontrol hidrolis jika perlu. Selanjutnya nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, dan cara kerja pada rem tromol, berserta langkah memperbaikinya. Komponen-komponen pada rem tromol adalah sebagai berikut. Yang pertama ada drum atau tromol, brake shoes, sepatu rem, dan ketiga wheel cylinder, silinder roda. Yang keempat brake adjuster, pengatur rem. Yang kelima return spring, pegas penarik. Dan yang terakhir brake lining atau lining rem. Jenis rem tromol ada dua, yaitu rem tromol hidrolik dan rem tromol mekanik. Rem tromol hidrolik bekerja menggunakan cairan rem untuk menekan piston dan kemudian mendorong sepatu rem ke drum. Sedangkan rem tromol mekanik bekerja dengan menggunakan tali atau kabel untuk menarik sepatu rem ke drum. Cara kerja rem tromol adalah sebagai berikut. Ketika rem ditekan, cairan rem di dalam sistem hidrolik mengalir ke dalam silinder roda dan mendorong piston ke arah sepatu rem. Sepatu rem akan menekan drum dan menghasilkan gaya gesekan yang akan mengurangi kecepatan roda. Pada sistem mekanik, ketika pedal rem ditekan, tali atau kabel akan menarik sepatu rem ke drum. Untuk memperbaiki rem tromol yang rusak, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi aman dan stabil. Kemudian angkat kendaraan dan lepas roda yang bermasalah.
Periksa kondisi drum dan sepatu rem untuk melihat apakah ada kehausan atau kerusakan yang perlu diperbaiki atau diganti. Periksa drum dan sepatu rem dengan cairan pembersih atau gosok dengan sikat halus. Ganti atau perbaiki komponen yang rusak atau haus seperti silinder roda, sepatu rem, dan pengatur rem. Kemudian terakhir, pasang kembali roda dan tes rem dan dengan menginjak pedal rem beberapa kali untuk memastikan rem bekerja dengan baik. Sekian, hanya itu yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.